Di awal, Presiden menargetkan dalam kurun waktu 4-5 tahun, kita harus mencapai swasembada pangan. Dan alhamdulillah, kurang dari 1 tahun atau selama 1 tahun, Menteri Pertanian sudah menyampaikan bahwa sebagian besar komoditas kita sudah mencapai swasembada. Dengan keberadaan KDKMP ini, justru masyarakat terbantu karena belanja bahan pokok tidak jauh lagi harus ke kota, yang range waktu tempuhnya bisa 30-60 menit. Maka dari itu, ketika masyarakat lewat di KDKMP ini misalnya, difoto, wajar ketika berpikiran hal tersebut, karena tidak tahu filosofis di balik pembangunan KDKMP tersebut. Presiden selalu mengatakan, silahkan kritik pemerintah. Setiap pemimpin tidak boleh anti terhadap kritik, karena kritik itu penting bagi suplemen pemerintah. Bisa jadi ada hal-hal yang terlewat oleh pemerintah. Maka dari itu butuh input dari masyarakat. Tentu pemerintah mencatat masukan-masukan masyarakat itu. Misalnya, salah satu isu yang cukup sering disampaikan oleh mahasiswa, selain soal pendidikan, UKT, juga soal yang paling populer saat ini soal korupsi misalnya. Pemerintah tidak pernah membungkam demokrasi, karena ketika pemerintah membungkam demokrasi, maka pemerintah itu adalah pemerintah yang melanggar hukum. Dan pemerintah yang inkonstitusional, dan Presiden Prabowo tidak punya niat untuk menjadi pemerintah inkonstitusional. Ya, kembali lagi di Real Politik. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber ya sebenarnya sudah lama kita nanti-nantikan di meja ini ya, bro ya. Iya. Dan di sini kita akan menelanjangi fakta. Apa adanya. Beliau adalah Gimana sih? enggak harus baca terus itu. Penonton udah hafal pasti. Beliau ini adalah mantan aktivis anti korupsi di ICW, Indonesian Corruption Watch. Dan sekarang mengabdi pada negara sebagai Deputi 3 di Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Mas Kurnia Ramadana. Ramadana apa Ramadana? Ramadana. Gimana, Mas? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Mas. Gimana, Bang? 3 minggu lalu Bang Kodari habis dari sini juga ya? Ya, bisa di sini juga ya? Tapi sakit habis itu. Oh. Habis itu gue juga sakit. Oh, jadi bukan dari lo ya, Bang ya? Bukan. Masa gue curiga kodam gue dan kodam Bang Kodari itu berantem kemarin, makanya dua. Iyalah, kodamnya nggak damai itu. Ada aja jokes boomer ini. Gen Z nggak relate soal itu ya. Mas Kurnia, kita mungkin akan berbincang-bincang nggak jauh dari pidato Presiden Prabowo di tanggal 14 Agustus yang lalu di depan sidang MPR itu ya. Banyak hal yang mungkin bisa jadi catatan dari saya dan juga dari Buzzer. Tapi tenang, kita nggak akan bicarakan tentang ngupas bawang nggak. Atau kalau Mas Kurnia mau bahas, kita bahas juga. Setidaknya ada 3 Mas yang jadi catatan penting real politik yang perlu kita bahas supaya pemerintah dan masyarakat juga paham sebetulnya bahwa tidak hanya hal-hal yang viral-viral aja yang terjadi di belakang panggung negara ini, tapi juga banyak kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya menjadi faktor pengubah nanti bagi masa depan Indonesia ini. Yang pertama yang menjadi catatan kami, Mas Kurnia, yaitu tentang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang pencapaian dan antara. Nah, ini nanti kita minta penjelasan dari Mas Kurnia tentang di mana sih posisi dan antara itu sekarang gitu. Yang kedua tentang pencapaian negara ini terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya apa sih? Kesehatan, sekolah, PKH, dan hal-hal lainnya. Sampai di mana sih itu dilaksanakan oleh pemerintah? Dan yang ketiga menjadi catatan penting juga, sangat penting saya kira, tentang ide besar negara ini, ide besar Pak Presiden Prabowo tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi. Nah ini penting nih. Satu hal mungkin ya kalau bisa kita tarik benang merahnya ya, Mas Kurnia ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah sebuah keinginan dari Indonesia untuk lebih berdaulat lagi, terhadap ekonominya. Mungkin itu mungkin benang merah yang bisa saya ambil.
Nah, kita akan bahas tentang 3 isu besar ini. Dan saya yakin 3 isu ini tidak hanya namanya aja yang besar, Mas Kurnia. Tapi tantangan dan hambatannya saya yakin juga besar sekali gitu loh. Betul. Nah, untuk itu kita akan bahas mulai dari Danantara mungkin ya. Ya, kita masuk Danantara dulu kali ya. Nah, Danantara ini kan apa namanya? Sebuah super holding yang didirikan oleh Pak Prabowo ya. Nah, sekarang apakah super holding ini sudah di tahap yang benar-benar diinginkan oleh Pak Prabowo dan kita semua, ataukah mungkin di persimpangan jalan nih antara optimis apa pesimis gitu? Kita nggak tahu kan. Iya. Jadi ini kita mulai dari Danantara aja Mas. Gimana? Di mana posisinya sekarang Danantara? Iya, jadi kalau kita melihat dan mencermati pidato Presiden di MPR beberapa waktu lalu tanggal 14 Agustus amat sangat banyak pekerjaan pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat. Satu pesan kuncinya di sana adalah atas nama transparansi dan momentum kemerdekaan, Presiden penting untuk menyampaikan capaian-capaian yang amat sangat banyak tersebut. Misalnya tadi soal Danantara, kalau ditarik lebih umum lagi, misalnya dalam konteks ekonomi. Nanti saya akan menukik ke isu Danantara, misalnya, Presiden menyampaikan bagaimana realisasi investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2025 dan semester pertama tahun 2026. Kebetulan saya bawa datanya, sepanjang tahun 2025, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia mencapai 1.931 triliun rupiah. Sorry, itu realisasi. Itu realisasi investasi sepanjang tahun Iya, 2025. Kemudian Presiden memperlihatkan bagaimana keterkaitan antara realisasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja. Dari 1.931 triliun rupiah tersebut menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Jadi kalau selama ini banyak yang mengkritik mana investasi di Indonesia dan lain sebagainya, datanya disampaikan secara terbuka oleh Presiden. Di semester pertama tahun 2026, itu data investasi menunjukkan sudah 1.010 triliun rupiah investasinya dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Jadi sudah satu semester capaian investasinya sudah sangat signifikan. Itu yang pertama dari aspek ekonomi. Kemudian yang kedua, soal Danantara, ada satu isu yang di-highlight oleh Presiden dan ini merupakan keberulangan saat beliau datang ke DPR Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei yang lalu, di mana Presiden membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Karena Presiden dan pemerintah, ini yang lembaga ekspor itu ya, yang lembaga ekspor, pencatatan ya? ekspor, namanya kan PT DSI. DSI. Apa yang melatar belakangi pembentukan itu dan Presiden sampaikan kembali saat pidato kemarin, ada kejahatan ekonomi di sana. Ada transfer pricing, ada under invoicing. Setelah pemerintah lihat data-datanya, meng-cross-check lagi, dulu Pak Presiden seringkali mengatakan ada kebocoran anggaran yang luar biasa masif. Dan itu benar terjadi. Data yang masuk ke pemerintah dari tahun 91 sampai 2024 lebih dari 15.000 triliun rupiah itu tidak masuk ke Indonesia yang harusnya masuk. Ada kebocoran di sana. Ada pendokumentasian ekspor yang tidak benar. Maka dari itu dibentuk DSI sebagai bentuk preventif agar praktik kebocoran ini tidak terulang kembali. Jadi selama ini kalau masyarakat mengkritik Presiden berulang kali bicarakan kebocoran, lalu apa solusinya? Saya rasa ini merupakan solusi yang konkret ditawarkan oleh Presiden. Itu dua. Kemudian yang ketiga yang juga disampaikan oleh Presiden dan banyak dikutip pemberitaan soal good corporate governance atau GCG di BUMN. Di mana Presiden dan pemerintah banyak menutup BUMN yang tidak produktif. Bahkan di akhir tahun nanti, targetnya itu maksimal BUMN kita berjumlah 300.
dari perampingan BUMN yang sudah dilakukan saat ini, maka kita sebenarnya atau pemerintah telah menghemat kurang lebih 50 triliun rupiah. Itu juga bentuk preventif atas BUMN yang tidak produktif. Jadi sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan, angka-angka di balik pidato presiden itu bukan angka-angka yang diawang-awang begitu. Angkanya faktual dan bisa dijelaskan secara metodologis. Bukan angka-angka bermain secara statistik gitu ya. Bukan statistik, tentu angka-angka itu tidak mungkin disebut seorang kepala negara tanpa ada bukti yang konkret. Tadi 1.500 triliun, DSI 50 triliun di BUMN, realisasi investasi. Jadi sebenarnya itu dilakukan oleh Presiden untuk memaksimalkan bagaimana program-program hasil terbaik cepat, PHTC Presiden dapat segera dimaksimalkan kepada masyarakat. Itu mungkin. Tapi tentang DSI ini, Mas Kurnia, tentang apa yang dimaksud dengan transfer pricing dan under invoice-nya kayaknya perlu diulang lagi, disampaikan ke penonton biar paham itu apa, di mana bocornya itu gitu kan. Yang namanya under invoicing itu gimana sih, Mas? Iya, sederhananya ketika komoditas Indonesia diekspor ke luar negeri, batu bara misalnya, diekspor ke luar negeri, ditaruh ke Singapura lah gitu di Singapura misalnya, namun harga yang dicatat di Singapura itu tidak harga yang sebenarnya. Di bawah atau negara lain misalnya. Di bawah. Di bawah. Kemudian ternyata itu dijual lagi ke luar negeri, ke negara lain, tapi juga dengan harga yang sangat murah. Sehingga uang yang masuk ke negara itu tidak maksimal. Jadi rugi ya? Jadi efeknya ke penerimaan negara jadi dibelinya rendah. murah itu tadi. Karena dibelinya murah. Dibeli murah itu berarti di bawah harga pasar sesungguhnya? Di bawah harga pasar sesungguhnya. Jadi ada gap, mungkin istilah sederhananya, ada gap kerugian negara di sana, karena yang harusnya masuk, tidak bisa masuk, dan itu berjalan berpuluh-puluh tahun. Dan setelah dibeli dari kita dengan harga murah, mereka jual lagi dengan harga tinggi dong tentunya. Dengan harga tinggi dan Dengan keuntungannya harga lebih masuk ke negara tersebut. Dia markup. Makanya negara tetangga kita bisa kaya dengan cara itu ya. Tapi Ya, itu salah satu potret yang kita lihat di realita. Tapi ini kan selaras dengan apa yang ditulis sama Pak Prabowo kan di Paradoks Indonesia gitu. Pak Prabowo bilang katanya Indonesia mengolah sumber daya dijual ke luar negeri. Maksudnya gua nggak mau spesifik negara mana ya, gitu. Tapi dijual ke luar negeri dan cenderung masuk luar udah dijual ke luar negeri itu dijual 2 kali dengan nilai 2 kali lebih lipat gitu. Nah, tinggi sekali. Permasalahannya kenapa Indonesia bisa terus mengikuti permainan ini begitu? Kayak kenapa kita terus menjual ke mereka walaupun kita udah tahu kita di undervoicing? Ya, itu yang menjadi pertanyaan saat data itu masuk ke pemerintah. Kenapa kebocoran anggaran ribuan triliun rupiah ini terus-menerus dibiarkan? Ada banyak negara yang mendapatkan untung luar biasa besar dari sumber daya alam di Indonesia. Maka dari itu, ini merupakan salah satu solusi konkret untuk memastikan agar pendokumentasian ekspor itu benar-benar bisa tercatat di Indonesia. Apalagi dengan logika itu, bagaimana Presiden selalu bicara tentang sumber daya, satu kata kunci yang Presiden selalu sampaikan, dan saya rasa banyak tertuang di dalam buku-buku Presiden. Bagaimana kita sekarang memaknai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ada banyak kejahatan sumber daya alam yang selama ini dibiarkan. Sudah dibiarkan, pelakunya berkeliaran, dan tidak ada pemasukan ke Indonesia yang harusnya itu menjadi hak dari negara. Di sidang DPR saat itu, dan disebutkan secara spesifik dari tahun 91 sampai 2024 berapa potensi loss-nya. Dan angkanya tadi yang saya sampaikan lebih dari 15.000 triliun rupiah. Jadi 15.000 triliun rupiah akumulasi itu bisa berarti itu prediksi estimasi kita bisa dapat pemasukan berapa dari tahun ke tahun. Nanti kalau ada grafis tampilin aja ya. Tampilin aja sini. Nah, mungkin setelah mendengar jumlah sebesar itu ya, pasti kan orang bertanya-tanya, gila nih pemerintah udah banyak banget nih duit ini cuan nih gitu. Kita udah menyelamatkan bisnis kita udah mulai pemasukan kita udah mulai sehat, udah mulai hijau.
sekarang pemerintah tuh rencananya apa dengan surplus dana sebesar itu gitu. Pasti kan di trickle down, pasti kan ke welfare, tapi apakah ada rencananya? Mungkin kita bisa masuk ke obrolan mengenai ini apa pemenuhan hak-hak masyarakat. Nah, cocok Nah, itu. itu Iya. tuh. Bridging-nya bagus sekali. Tentu rencana dan realisasi itu sangat banyak. Misalnya saya tambahkan lagi soal berapa dana yang masuk ke negara dari program-program presiden. Selain tadi yang kita bahas, investasi, DSI, dan lain-lain, Presiden awal tahun 2025 sempat membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, PKH ya. Satgas PKH. Kalau masyarakat itu melihat banyak sekali atau sering sekali Presiden datang ke Kejaksaan Agung di-show uang triliunan rupiah. Yang kayak batu bata itu ya. Yang kayak itu batu dari bata, Satgas PKH itu ya. Itu dari Satgas PKH semua. Itu banyak lintas lembaga negara yang di-lead oleh salah satunya oleh Kejaksaan. 1 tahun berdiri atau dibentuk Satgas PKH ini, penerimaan negara dari denda administratif itu lebih dari 40 triliun rupiah. Itu dari pelaksana Dari hutan penegakan hukum itu ya? Yang administratifnya. dari kebun-kebun sawit. Kebun sawit, aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan. Oh. Sudah ditarik dana 40 triliun rupiah. Bukan potensi, tapi real dananya sudah masuk ke negara. Udah ada eksekusi itu, bukan potensi lagi. Jadi sudah itu dari Satgas PKH. Jadi sebenarnya apa filosofi pikiran Presiden soal Satgas PKH ini sebenarnya serupa dengan PTDSI tadi. Bagaimana sumber daya alam kita berdaulat, tidak dikuasai oleh pihak lain, dan tidak ada praktik ilegal di sana. Semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Itu filosofi dari DSI dan juga Satgas PKH. Lalu masuk ke pertanyaan tadi. Uang yang banyak ini kemana? Tentu masuk ke siklus APBN. Dan ada beberapa program yang juga dielaborasi oleh Presiden saat pidato 14 Agustus kemarin. Saya ambil beberapa contoh. Misalnya satu, dalam isu pendidikan. Saya kebetulan bawa datanya. Misalnya selama ini banyak sekali yang membicarakan kerja pemerintah, mengkritik kerja pemerintah. Disclaimer-nya no problem soal itu. Itu kebebasan berpendapat. Namun sering mempertanyakan, apa sih kerja pemerintah soal isu pendidikan? Banyak kok sekolah yang tidak diperbaiki oleh pemerintah. Banyak yang Tapi rusak. banyak yang rusak misalnya. Tapi saat pidato Presiden menyampaikan sepanjang tahun 2025 kurang lebih ada 16.000 sekolah yang direvitalisasi. Bahkan target di tahun ini, tahun 2026 itu 71.000 sekolah diperbaiki. Bahwa fakta sekolah banyak yang rusak, yes, kita tidak bisa menafikan itu. Karena buktinya konkret orang foto, yaitu sekolahnya rusak. Dan menjadi tanggung jawab negara. Tapi izinkan pemerintah juga menyampaikan data apa-apa saja yang sudah kami lakukan untuk isu pendidikan. Itu satu, untuk aspek pendidikan. Tunggu Mas. Kan beredar narasi-narasi di ruang publik, di media sosial terkait MBG nih. Katanya dana MBG ini mengurangi dana untuk pendidikannya lain, termasuk untuk revitalisasi sekolah-sekolah itu tadi. Tapi ternyata terbukti itu tidak dilakukan kan. Artinya MBG ini tidak mengambil semua anggaran pendidikan yang ada, tapi tetap ada juga alokasi khusus untuk revitalisasi ya kan. Iya, saya jawab dua hal. Satu, saya masuk ke pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, saya kontekstual dengan kejadian terkini. Pertama, jelas tidak mengganggu anggaran pendidikan. Karena terhadap isu pendidikan banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi 16.000 revitalisasi sekolah, bahkan juga Presiden membentuk sekolah rakyat untuk warga Desil 1 dan Desil 2. Semuanya free di sana, asrama diberikan, makannya juga ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, baru-baru ini ada putusan Mahkamah Konstitusi soal alokasi anggaran MBG. Ada dua hal yang disebut dalam putusan MK itu. Satu, tidak boleh lagi menggunakan pos alokasi pendidikan untuk MBG. Yes, karena itu putusan MK, final and binding, siapapun pemerintahnya harus
tunduk dan taat pada putusan itu. Dan pemerintah juga sudah menegaskan niat untuk mengakui putusan MK Mulai itu. 2028 ya? Mulai kayaknya? 2028. Oke. Itu berarti yang gue pahami nih Bang, kalau misalkan APBN sudah digelontorkan kepada Kementerian Pendidikan, ketika BGN membutuhkan dana untuk MBG itu tidak bisa mengambil dari Kementerian Pendidikan. Iya, jadi nanti ada pos alokasi tersendiri untuk Terpisah. program makan bergizi gratis. Yang selama ini digunakan dari beberapa pos yang lain. Penegasan yang kedua, ini yang banyak pihak tidak mengcapture-nya. Di putusan MK itu disebutkan secara spesifik bahwa program makan bergizi gratis adalah program yang konstitusional. Konstitusional, oke. Bukan Bakom yang bicara. Yang bicara adalah hakim Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa cantolan di dalam Undang-Undang Dasar yang di-capture oleh hakim MK untuk menegaskan bahwa ini adalah program yang konstitusional. Jadi itu jawaban saya soal MBG tadi, Mas. Selain itu juga ada program yang selama ini juga belum banyak dibicarakan oleh masyarakat. Masyarakat mungkin belum tahu sekarang bahwa dengan modal KTP, datang cek puskesmas ada di mana, datang ke puskesmas, dan kemudian di puskesmas itu kita bisa mengecek kesehatan kita. Nama programnya adalah cek kesehatan gratis. Dan capaiannya sekarang, update per akhir Juli 2026, peserta CKG atau cek kesehatan gratis sudah mencapai 73,8 juta orang. Asli orangnya dan terdokumentasi dengan baik. Jadi kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah penting untuk sampaikan itu agar masyarakat tahu bahwa program pemerintah itu tidak hanya MBG aja loh. Ada banyak program-program yang lain. Biasanya program-program yang jalannya mulus, tidak ada hal-hal hambatan-hambatan yang lain itu biasanya memang adem aja tuh, nggak keluar dari media sosial. Kayak cek kesehatan itu. Iya. Kalau di tempat saya itu tidak harus ke puskesmas, mereka juga orang puskesmas datang ke posyandu, di situ mereka menerima cek gratis itu. Iya, maka dari itu setiap pagi sekarang di banyak puskesmas itu ramai orang menggunakan program cek kesehatan gratis. Ini kan bentuk intervensi pemerintah agar penyakit itu ada kebijakan preventifnya. Tapi nggak hanya cek aja kan. Kalau memang sakit dikasih obat juga kan. Kalau sakit dikasih obat, kalau sakit itu ada rujukan ke rumah sakit. Jadi percuma dicek kan. betul. Ada di obatnya nanti. Betul. Tidak hanya dicek aja gitu. Iya, buat apa dicek? Wah, Iya. sakit jantung, ada mati sendiri aja. Nggak ada obat dari pemerintah kan. Lu terakhir check up kapan Bang? Tahun lalu. Lalu? Ke Cipto gue tapi. Oh, gue belum check up lagi. Udah 4 tahun, jadi pas dengar check up tuh Ke distrak. agak distract gitu, aduh. Jadi Sorry. dan KTP-nya tidak harus KTP sesuai dengan domisili. Oh, berarti kita lagi merantau bisa ya? Saya pribadi, KTP saya itu Medan. Oh, masih Medan? Masih Medan. Tapi saya bisa ngecek dimanapun. Jadi itu salah satu kemudahan dalam program cek kesehatan gratis. Salah panggil gue. Tadi panggil Mas harusnya Bang di Medan. Lai. Gue jadi thanksin ngomongin check up. Oke, jadi banyak sekali sebetulnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang sudah berjalan dengan baik. Namun kurang mendapat perhatian aja dari kita semua karena memang jalannya baik. Kecuali kalau kayak MBG memang ada permasalahan keracunan itu kayak sosial media. KDMP mungkin bangunannya di tengah hutan muncul ke media. Tapi itu kan butuh waktu ya untuk penyempurnaan itu ya, Bang Kurnia ya. Nanti penonton politik mudah-mudahan bisa mencermati lebih jauh karena kita juga kalau ada kritik kan harus sampaikan juga. Betul. Karena wajar kebebasan pendapat seperti itu. Setuju. Benar nggak, Bro? Betul. Tapi gini Bang, selagi Abang masih di sini ya, dan Abang itu sebagai salah satu government official ya, kan 2 hari yang lalu kan tanggal 18 tuh 2 hari atau 3 hari yang lalu kan sempat terjadi demo-demo mahasiswa nih, begitu kan? Iya. Sempat terjadi demo-demo mahasiswa. Gue tahu lu mau kemana. Tapi nanti kita bahas itu. Ada satu lagi yang ketinggalan. Apa? Setelah pemenuhan kebutuhan dasar itu, yang jadi catatan kita yang ketiga itu adalah ide besar atau visi besar tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi. Nah ini kan swasembada pangan. ini kan ide yang besar sekali, visi yang besar sekali nih Bang Kurnia.
Nah, saya ingin tahu, kita semua seluruh rakyat Indonesia ingin tahu seberapa realistis sih itu sebetulnya. Karena kan ketahanan pangannya oke lah. Oh, kan ketahanan pangan itu bagaimana negara bisa menjamin masyarakatnya itu tetap makan dalam rentang waktu tertentu gitu kan. Tapi kalau udah ngomong swasembada, kita kan kalau nggak salah baru 8 ya swasembada. Itu kan berat juga tuh. Itu soal pangan. Nah, energi itu lebih berat lagi. Nah, ini gimana? Seberapa realistis itu kita bisa capai itu, Bang Kurnia? Iya. Apakah itu realistis? Yes. Dan sudah terjadi saat ini. Alhamdulillah sudah terjadi. Di awal saya rasa banyak juga footage video dari pernyataan Pak Mentan maupun perwakilan pemerintah lain ketika bicara tentang swasembada pangan. Di awal Presiden menargetkan dalam kurun waktu 4-5 tahun kita harus mencapai swasembada pangan. Dan alhamdulillah kurang dari 1 tahun atau selama 1 tahun, Menteri Pertanian sudah menyampaikan bahwa sebagian besar komoditas kita sudah mencapai swasembada. Dan kemarin diulangi oleh Presiden Prabowo saat pidato 14 Agustus, di mana ada 8 komoditas pangan. Misalnya yang pertama yang sudah swasembada itu ada beras, cabai besar, cabai rawit, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Itu adalah kumpulan komoditas pangan yang langsung terkait dengan hajat hidup masyarakat banyak. Dan syukurnya kita sudah mencapai swasembada. Apalagi tantangan ke depan juga berat. Kita berhadapan dengan fenomena El Nino. El Nino juga disampaikan oleh Presiden, namun kita bersyukur stok pangan kita sekarang dalam posisi yang aman ketika terjadi fenomena-fenomena tersebut. Itu pertama. Kemudian yang kedua, soal swasembada energi, baru-baru ini Presiden meluncurkan B50. Ini adalah bentuk kedaulatan energi kita agar kemudian kita tahu sendiri saat ini ada pergolakan geopolitik. Banyak negara-negara yang bertikai, dan di negara-negara tersebut ada energi yang berkaitan langsung dengan kepentingan Indonesia. Maka dari itu, karena Presiden membaca potensi-potensi tersebut, Presiden menginginkan ada swasembada energi. Maka dari itu kita meluncurkan B50 sebagai alternatif agar kemudian energi kita bisa mandiri, energi kita bisa berdaulat untuk kepentingan masyarakat. Lu hafal nggak 8 yang ini? Ini lu kalau ditanya nanti sama Ferry Amsari, swasembada pangan apa swasembada beras? Harus beda itu. Kalau pangan semuanya swasembada, harus semua pangan swasembada. Ternyata kan udah 8. Apa nggak tadi? Jagung, Cabe, gula, beras. Enggak, beras Beras belum. udah. Beras udah. Beras. Beras. Terus gandum enggak sih? Enggak, itu masih impor. Apa tadi? Cabai besar, Cabai besar. ada beberapa. Telur ayam, Telur bawang ayam, merah. daging ayam. Yang belum tuh daging sapi itu belum tuh. Mantep tuh. Jadi Masih tuh impor tuh. Indonesia- Jadi kalau ditanya Ferry Amsari jawabannya udah jelas kan, 8 yang udah swasembada. Kagak, gue udah dapat gambaran sih. Bang. Jadi tuh kalau misalkan kita kepotong secara pasokan ya, atau enggak kita pengen cari makan siang yang murah lah. Goreng telur buat sambal dadak sama nasi itu menurut gue tuh udah cukup gitu. Murah itu. Ini kata Pak Presiden nggak boleh dadar, harus ceplok. Harus ceplok. Karena kalau dadar lu bikin 1 telur lu potong Iya. dua jadi setengah, kalau ceplok 1. Itu Tetap dadar juga jadinya kan, kalau dipotong dua gitu tetap dadar. tapi menurut Abang nih, kalau misalkan makan siangnya kayak gitu, itu tuh kisaran harga berapa tuh? Karena penting tuh buat masyarakat mengetahui juga itu makan siang yang menurut gua tuh simple tapi murah. Dan itu harus dikasih gambaran kayak kalau misalkan kita mencapai swasembada sapi gitu. Iya tambah murah kan? Iya, tentu dengan konteks swasembada pangan hari ini, kita berlebih produksi dari kebutuhan, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan barang-barang tersebut dan bisa dikonsumsi untuk sehari-hari. Saya rasa ya angkanya nggak begitu mahal lah kalau nasi telur tadi ya. Iya. Aman Ya, untuk bilang ini kurang dari 20.000. Ya Kurang. pasti ya. Cuman mungkin yang pertanyaannya kan, kalau kita sudah swasembada yang 8 itu,
bagaimana dengan harga petani, apakah nanti akan jadi turun atau enggak gitu kan, itu kan pertanyaan umum. Iya, Tapi ternyata kan pemerintah juga punya program kayak beras kan ada harga paling rendahnya yang Ya. bisa dibeli ke petani. Jadi harga nggak turun kan? Betul. sebetulnya kan? Salah satu yang terkait dengan petani dan Presiden itu sampaikan kemarin soal penyederhanaan aturan pupuk. Hmm. Selama ini ada 145 aturan yang amat sangat birokratis terkait dengan pupuk, 145 aturan tentang pupuk doang. tentang pupuk saja, Oh. dan Presiden memangkas itu tinggal satu aturan. Karena memang dalam rantai pasok pangan kita harus dibuat sesederhana mungkin. Tidak perlu sangat birokratis, karena ketika terlalu birokratis, prosesnya lambat, membuka potensi celah, ada penyelewengan dan lain sebagainya. Dan Itu yang- rantai distributornya dipanjang. Betul. Lo tau nggak ada UMKM? Ya, gue tahu banyak UMKM sih di Indonesia, Bang. Apa itu? UMKM. Yang gue usaha maksud tuh menengah kelas. usaha makelar ketemu makelar. Sama kelar. Di supply chain data distributor itu tuh UMKM semua bro. Iya, iya. Oh, iya. Lu misalnya mau beli satu produk di situ, itu udah 5 itu UMKM datang, makelar-makelarnya gitu. Jadi itu yang bikin harga tuh naik sebetulnya sih. Ya, nggak kaget sih. Kita kan Republik Makelar. Memang sudah seperti itu dari zaman Belanda. Gitu. Iya. Iya. Tadi terkait ketahanan energi itu baru di B50 ya. Mungkin rencana yang lainnya apa? Tapi gue harus cerita nih. B50 ini mungkin ya saya support sih selama memang harganya nggak naik sih. Gue pernah isi mobil gue dengan B50. Itu full tank cuman nggak nyampe 300.000. Tapi ketika lu cetak struknya, ternyata gue ngisi full tank itu disponsori oleh negara 400.000 bro. Gue bayar 300.000, dibayar negara 400.000, lebih banyak negara yang bayar daripada gue gitu kan. Itu saking murahnya memang solar kita. Tapi itu saya rasa patut dipertahankan sih. Itu aspirasi dari kita lah, jangan dinaikin lah itu. Bang Kurnia. Iya. Gue mau nanya nih Bang. Di dalam pertanian itu kan ada yang namanya tengkulak. Yes. Gitu. Hmm. Nah, beberapa orang di sosial media itu menyuarakan agar tengkulak itu dikondisikan, ditangkap, gitu. Tapi setahu saya ngobrol dari beberapa kawan-kawan yang ada di lapangan, tengkulaknya ini malah dibiarkan, begitu. Itu kenapa jadinya kebijakan pemerintahan itu mempertahankan tengkulak-tengkulak? Iya, tentu pemerintah tidak menginginkan ada kutipan-kutipan saat rantai pasok itu dari petani masuk sampai ke masyarakat. Kutipan-kutipan yang ilegal. Maka dari itu, ini pada akhirnya kita akan bicara tentang salah satu program pemerintah juga yang selama ini cukup sering Ya, jadi bahan berseliweran meme. di Jadi media bahan meme, sosial, kan? meme dan Iya. lain-lain. Namanya Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Ini adalah upaya agar meminimalisir atau menghilangkan praktik tengkulak-tengkulak tersebut. Karena ketika petani membawa hasil taninya ke Koperasi Desa Merah Putih, langsung bisa dijual di koperasi tersebut. Jadi tidak banyak tadi ya proses bisnisnya, proses administrasinya terjadi. Middleman-nya nggak banyak. Middleman-nya nggak banyak, karena ketika ada tengkulak-tengkulak tersebut, maka penghasilan para petani itu akan anjlok. Padahal mereka yang memprodusenkan barang-barang atau bahan-bahan pokok masyarakat. Jadi sebenarnya itu secara sederhana fungsi utama dari salah satu program presiden, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Tapi gimana mereka bisa cut the middleman sementara KDMP itu susah diraih gitu, kayak ada di tengah sawah, ada yang di tengah laut, ada yang di Nggak mungkin ke laut, lembah. gimana? Ada bang, Yang kapal Titanic itu ya? bukan asli itu ada titik Serius KDMP loh? di laut, serius. Udah gitu di atas gunung, itu gimana tuh bang? Maksudnya kayak oke, bagus visinya, which is to cut the middleman kan, iya. memotong orang tengahnya kan, gitu biar kebutuhan langsung sampai kepada masyarakat. Tapi gimana masyarakat bisa mencapai KDMP sementara KDMP pun ada di atas gunung gitu? Ini pertanyaan penting ini, Gimana pertanyaan penting itu, ini. Bang? Jadi gini, Itu gimana itu bang? saya pernah menonton video, dan video itu video perdebatan. Salah satu pihak di dalam diskusi itu menyuarakan
ada satu KDKMP itu dibangun di tengah bencana. Bahkan banyak reruntuhan rumah. Tapi kenapa KDKMP itu tetap berdiri, bla bla bla. Kemudian saya mencoba menghubungi rekan yang ada di wilayah tersebut. Saya tidak sebut wilayah di mana. Menghubungi wilayah tersebut dan menanyakan, apakah benar di sekitaran KDKMP itu ada banyak reruntuhan pasca bencana misalnya. Orang itu mengatakan, loh, nggak ada di sini reruntuhan rumah karena KDKMP ini berada di kanan kirinya adalah kebun sawit. Saya sekaligus menjawab itu nanti. Oh, berarti satu juga keliru. Ternyata pandangan orang tersebut yang banyak dikutip dan viral di mana-mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lalu pertanyaan muncul, untuk apa ada KDKMP di sekitaran sawit? Apakah ini adalah tempat yang strategis atau tidak? Maka dari itu, rekan saya di sana menanyakan kepada tokoh masyarakat dan kepala desa di sana. Kenapa KDKMP dibangun di wilayah ini? Atau di titik koordinat tersebut? Lebih spesifik lagi. Lalu apa kata kepala desa di sana? Oh, ini dibangun atas musyawarah masyarakat. Ada konsensus kolektif, konsensus bersama untuk menentukan yes, di sini titiknya. Kenapa? Karena di situ adalah titik tengah. Dilewatin jalan umum, jalan besar, lalu dengan keberadaan KDKMP ini, justru masyarakat terbantu karena belanja bahan pokok tidak jauh lagi harus ke kota. Yang range waktu tempuhnya bisa 30-60 menit. Maka dari itu, ketika masyarakat lewat di KDKMP ini misalnya, difoto, wajar ketika berpikiran hal tersebut. Karena tidak tahu filosofis di balik pembangunan KDKMP tersebut. Jadi sebenarnya titik-titik KDKMP itu sudah barang tentu diketahui oleh masyarakat sekitar dan disepakati bersama. Karena toh keberadaan KDKMP itu pada nantinya akan menjadikan roda perekonomian bagi masyarakat sekitar. Gua kira tuh KMP itu tuh ada di tengah-tengah sawit karena bahan-bahannya udah langsung available di situ. Apa sawitnya diperas menjadi minyak gitu. Diperas jadi minyak gitu. Kayak itu kan langsung straight from the source banget kan. Kalau kayak gitu kan langsung dari sumber kan. Gua kira kayak gitu. Jadi memang kita harus tahu juga historikalnya ya. Kalau di Islam tuh namanya asbabun nuzul, kenapa ayat itu turun kan. Kalau ini kenapa dibangun di situ, historinya kita harus paham juga. Jadi nggak bisa ngelihat zoom in aja, harus zoom out juga, helikopter view. Jadi kita bisa paham secara keseluruhan ya. Oh, jadi mau ini meluruskan aja. Untuk lokasi pembangunan KDKMP, itu yang menentukan dari masyarakat sekitar ya, bukan dari pemerintahan pusat. Bukan. Tentu dibicarakan dulu, karena kan pada akhirnya anggota koperasi itu wilayah masyarakat wilayah tersebut. Nanti akan diserahkan ke desa ya? Akan diserahkan ke desa. Iya. Jadi kalau misalkan masyarakat sosial media ingin marah-marah kepada masyarakat desa. Jangan marah-marah juga. Iya. Jadi sebenarnya bukan marah ke pemerintah pusat. Apakah boleh marah-marah? Boleh. Silahkan marah-marah. Tapi paling nggak cari tahu dulu. Kenapa? Apa yang Anda kritik itu latar belakangnya itu seperti apa? Iya, kalau misalkan KDKMP ada di tengah-tengah apa rawa-rawa gitu. Jangan salahkan pemerintahan pusat yang ada di Jakarta. Salahkan pemerintahan desa yang ada di Majalengka. Ini namanya politik divide et impera. Iya. Tapi itu gue memahami sesuatu sih. Tentang bagaimana netizen menyikapi ini kan. Ya bagusnya dengan adanya demokrasi sekarang itu menjadi sebuah alarm gitu. Kayak wah ini ada KDKMP yang situasinya tuh di tengah hutan dan lain-lain. Jadi karena udah ada alarm itu dari masyarakat, pemerintahan pusat bisa turun tangan buat mengecek kan gitu. Dan benar juga supervisi. ada supervisinya. Begitu, tapi mungkin masyarakat Indonesia itu masih menempuh perjalanan untuk mengetahui bagaimana tata kelola negara itu berjalan seperti apa, begitu. Karena nggak semua hal itu bisa disalahkan ke pemerintah pusat. Ya pemerintah pusat mana tahu tiba-tiba KDMP ditaruh tengah desa kan.
pemerintah pusat ngeliat ini kenapa nih, ini menterinya siapa nih? Menterinya nggak tahu gitu. Ya jadinya desa gitu. Nah itu mungkin masyarakat Indonesia tuh harus lebih paham flow-nya dari tata negara tuh seperti apa sih, tata kelola negara seperti apa. Nah itu gue juga bingung sih cara nyari taunya gimana ya. Nggak, biar pemerintah kerja aja lah soal itu. Iya, Kita biar terima pemerintah, beres saja. itu mungkin input ya dari masyarakat kepada pemerintah ya. Betul, Kayak betul. Tadi lu mau ngomong apa soal demo-demo itu? nah ini nih, ini kita ke raison d'être. Gue ada di sini bang. Gitu. Gue identifikasi diri sebagai Gen Z. Gitu. Dan gue melihat kawan-kawan gue itu demo kemarin. Gitu, tiga hari yang lalu gitu. Gue mau aja sih ikut sih, tapi kan tangan gue kan keikat karena gue adalah salah satu dari pendukung pemerintah. Jadi gak bisa gitu. Iya, jadi gue cuma bisa mendukung secara spiritual aja. Nah kebetulan lu datang ke sini bang, dan gue sangat berterima kasih abang lu datang ke real politik gitu. Kalau saya zoom out, bagaimana pemerintah memandang demonstrasi? Ya. Baru turunan-turunannya nanti. Tentu kalau kita berpijak pada hukum, di dalam konstitusi ada hak menyatakan pendapat, di dalam undang-undang hak asasi manusia juga ada jaminan kebebasan berpendapat, maka pemerintah harus tunduk pada aturan itu. Ketika pendapat itu disampaikan dalam banyak bentuk, misalnya dengan jempolnya ketika membuat status, kemudian yang kedua atau mengunggah ke media sosial, kemudian yang kedua dalam banyak diskusi publik, bahkan yang ketiga melalui aksi demonstrasi. Itu adalah jaminan kebebasan berpendapat sepanjang tidak ada hukum yang dilanggar. Kan kalau kita bicara hukum itu sudah pakem nih pasal-pasalnya. Semua orang dianggap tahu hukum dan mentaati hukum. Jadi pakemnya itu sudah ada. Ketika tidak masuk di dalam unsur-unsur pasal yang dianggap melanggar hukum, silahkan demonstrasi. Dan pemerintah membutuhkan masukan dari masyarakat. Maka dari itu, Presiden selalu mengatakan, silahkan kritik pemerintah. Setiap pemimpin tidak boleh anti terhadap kritik, karena kritik itu penting bagi suplemen pemerintah. Bisa jadi ada hal-hal yang terlewat oleh pemerintah. Maka dari itu butuh input dari masyarakat. Dan beberapa waktu lalu aksi demonstrasi itu besar dilakukan. Dan banyak tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa misalnya. Misalnya disampaikan soal guru tadi misalnya. Dan kalau kita flashback lagi, di dalam pidato-pidato presiden selama ini, dalam lingkup pendidikan, guru itu tidak ditinggalkan. Justru ada kebijakan yang berusaha untuk menaikkan hajat hidup guru-guru tersebut. Selain itu juga tuntutan mahasiswa, UKT, dan lain sebagainya, pemerintah juga mendengar hal itu. Namun memang ada banyak hal yang sedang dibenahi pemerintah di isu pendidikan. Saat ini mungkin kita baru concern terhadap infrastruktur pendidikan. Bagaimana digitalisasi pendidikan. Tadi saya terlewat, kita tahu hari ini banyak daerah yang belum tersentuh dengan digitalisasi pendidikan. Maka dari itu Presiden mengirimkan ribuan layar datar pintar atau AFP ke banyak sekolah agar setiap siswa itu juga bisa merasakan digitalisasi pendidikan, karena itu amat sangat penting bagi generasi saat ini. Jadi Presiden juga concern di sana. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah, beberapa hari ini sebenarnya banyak sekali diberitakan, tentu pemerintah mencatat masukan-masukan masyarakat itu. Misalnya salah satu isu yang cukup sering disampaikan oleh mahasiswa, selain soal pendidikan, UKT, juga soal yang paling populer saat ini soal korupsi misalnya. Kenapa korupsi masih merajalela dan lain sebagainya. Dan menanggapi itu,
Presiden beberapa waktu yang lalu dan selalu konsisten menyuarakan tentang RUU perampasan aset misalnya. Itu kan salah satu kebijakan penting. Karena saya dulu termasuk orang yang paling sering bersuara tentang RUU perampasan aset. Dan hari ini Presiden membuka katup itu dan meminta agar DPR segera mengundangkan RUU perampasan aset. Jadi poin saya adalah apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, UKT, kenaikan gaji guru, itu didengar oleh pemerintah, dan di waktu yang bersamaan pemerintah juga sebagai atau atas dasar transparansi juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa isu pendidikan tidak tertinggal di pemerintahan Presiden Prabowo. Ini bukan pemerintahan yang sibuk dengan isu ekonomi, no. Tapi ini pemerintah yang juga memperhatikan isu pendidikan, seperti yang tadi kita bahas soal sumber daya, kesehatan, dan lain-lain. Itu, Mas. Ada lagi nggak udah, Nyan? Udah sih, udah puas. Saya kira Cuma pengen mengeluarkan unek-unek itu aja. Bang Kurnia ini salah satu, taruhlah katakanlah juru bicara pemerintah yang bisa menjelaskan dengan clear ya. Iya. Apa yang menjadi pertanyaan masyarakat selama ini. Iya. Jelas dan clear. Jelas Kata dan Bambang clear. Pacur clear. Clear. Dan ini satu juga, pemerintah tidak pernah melarang masyarakat bersuara. Ya. Pemerintah Pembungkaman itu Pemerintah sebetulnya. tidak pernah membungkam demokrasi, karena ketika pemerintah membungkam demokrasi, maka pemerintah itu adalah pemerintah yang melanggar hukum. Itu yang Dan terpenting. pemerintah yang inkonstitusional, dan Presiden Prabowo tidak punya niat untuk menjadi pemerintah inkonstitusional. Itu. Aman barang tuh. Kayak kita kan takut juga kalau nanti dibungkam-bungkam kan. Tapi kira-kira ntar 3 periode nggak? Baru 2 tahun gimana? Baru 2 tahun. 3 periode itu menjadi pertanyaan sekarang gitu. Setiap Oke. presiden 2 periode, 3 periode nggak gitu? Ya, itu udah jadi jokes aja udah. Iya, lama. tapi lumayan sangat substansial tapi dan ya. daging banget ya hari ini ya. Karena barusan sih cuma pengen nge-highlight aja mungkin kepada penonton ya, bahwa permasalahan utama di Indonesia adalah distribusi. Kita tuh terlalu banyak bergantung kepada kepada impor, dan ekspor kita itu dinilainya sangat kurang sehingga kita rugi dan kita bergantung gitu. Dan sepertinya kita bisa memangkas ide besar dari pemerintahan Pak Prabowo sekarang adalah untuk mengurangi kerugian negara dan juga untuk membuat negara itu lebih mandiri gitu. Betul. Tidak bergantung kepada ekspor impor terlalu banyak. Nah, kenapa visi dan misi Pak Prabowo itu seperti itu, pemerintah Pak Prabowo seperti itu? Ya karena kondisi global saat ini kan, banyaknya perubahan arah dinamika ekonomi dan perdagangan seperti apa, adanya ketegangan geopolitik, begitu yang sehingga itu mengeluarkan sebuah insecurity, sebuah ketidakpastian dalam diri kita sendiri. Sebenarnya globalisasi itu menjadi sumber kekuatan atau sumber kekurangan kita gitu. Dan ya kita melihat bahwa concern Pak Prabowo di sini ada poinnya gitu, bahwa globalisasi itu juga menguak sebuah kelemahan di dalam tatanan dunia termasuk di Indonesia. Tantangannya sih, tantangan. Gitu. Oke, terima kasih Thank you banget. Makasih. Bang Kurnia Thank you banget, sudah Mas. datang Sesama anak Sumatera kita. Selamat anak Medan. ke Real Politik hari ini untuk membantu meluruskan beberapa hal yang mungkin di dalam masyarakat belum sampai gitu. Ya. Dan ya seperti itu sih. Oke Bang, apalagi yang mau diomongin, nggak ada Udah. lagi. Oke, terima kasih Bang sekali lagi. Thank you Terima banget. kasih penonton Bye-bye. sudah nonton. Kita akan terus mengolah pemerintah. See ya in the next episode of Real Politik.